Oke, selamat malam buat teman-teman di manapun berada. Ya, santai aja, cihuy aja. Kembali bersama Bang Jenggot dan kali ini kita udah lama nggak podcast. Kali ini mau podcast banget, pengen banget ngulik kehidupan orang atau ngomong sama orang yang mau gitu ya. Selama ini ternyata nggak ada yang mau gitu. Oke deh, kali ini kita mau podcast. Dia jauh, kayaknya dia di luar dari jangkauan untuk bisa bertemu. Dan kali ini kita mau podcast ngobrol by phone bersama seorang wanita cilik badannya, tapi kelakuannya udah dewasa. Oke deh. Gimana sih Dok? Oke, kita sudah ada. Nah, ini kita udah tersambung ya teman-teman dari 11 Entertainment. Jangan lupa subscribe dulu. Kita sudah tersambung bersama, aku manggilnya apa ya? Mbak ya? Boleh, Mbak boleh. Mbak Gina ya? Mbak Gina atau Mbak Vina? Mbak Gina boleh. Oh ya, Mbak Gina. Oke, dengan ada Gina nih di daerah Bekasi. Bekasi ya? Ya boleh. Apa-apa nih? Di suatu tempat lah. Napak kok, tapi napak. Oke, dengan Mbak Gina di suatu tempat. Oke. Nah, kali ini nih, Gin, aku pengen bahas nih ya. Judulnya aku Oke. pengen ini curhat dengan Bang Jenggot. Mm-mm. Temanya itu tinggalin sekarang atau lo nyesal? Wah, berat banget nih topiknya. Iya. Jadi sebenarnya kan sekarang ini kan lagi musim banget nih orang jalanin hubungan yang toksik Waduh. atau bangun hubungan atau relationship pacaran itu sudah ke arah hal yang negatif gitu ya, dalam tanda kutip terserahlah negatif secara pandangan umum orang lain. Tapi Betul. kita mau bahas tentang tinggalin sekarang atau lo nyesal berdasarkan pengalaman lo, Gin. Oke. Oke, nah sekarang lo kan sudah nikah, ya kan? Mm-mm. Dan sudah memiliki baby cowok, Ekor. Betul. sudah memiliki ekor cowok, tapi tidak tinggal bareng sama pasangan lo. Enggak juga sih. Bisa dibilang enggak ya. Nggak Bisa tinggal bareng. dibilang enggak sih. Tapi statusnya apa tuh? Enggak, apa ya? Kadang bareng, kadang enggak. Jadi karena lebih ke visit kali ya, visit bahasanya. Visit. Oke deh, artinya lo dengan dia sudah memutuskan keputusan kondisi seperti ini karena ada satu masalah. Ya, benar banget. Oke. Nah, sebelum kita sedikit mencari tahu masalahnya apa, tapi kan lu kalau kita pernah ngobrol kan lu nikah di umur 29. 6. Oh, udah. 6 dong. Terus sekarang gue umur berapa dong? Oke, lu nikah di umur 26 dan udah pacaran juga sama pasangan lu sekarang. Benar. Nah, yang jadi pertanyaan aku tuh kenapa lu mutusin nikah dan alasannya apa? Wah, panjang nih, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, dipendekin aja. Intinya sih gitu. Gitu tuh versi pendek. Intinya sih gitu. Oke, panjang sih ya. Jadi gimana ya? Gue itu bisa dibilang background dari keluarga gue tuh bukan keluarga yang utuh ya. Bisa dibilang bahasanya ibaratnya broken home. Cuma ya broken home sih sarkas banget sebenarnya. Cuma emang keadaannya kayak gitu. Orang tua gue tuh udah pisah. Jadi di masa itu bokap udah tinggal sendiri, nyokap udah tinggal sendiri, dan gue pun milih buat tinggal sendiri. Nah, tinggal sendiri ya lo bayangin ya, ngekos gitu kan, sendiri. Jadi kayak bener-bener ya gak ada apa ya, yang gak sama orang tua ya, bener-bener jauh dari orang tua gitu, dari dua-duanya. Lalu lo anak paling besar? Iya, gue anak paling gede, gue punya adik 1. Oh. Nah, jadi gue adik gue sih masih sama nyokap gue. Lu tinggal sendiri tuh marah dengan keadaan, kecewa atau gimana? Oh enggak, karena emang pas banget itu gue masuk kuliah kan. Jadi
kejadiannya tuh emang waktu gue dari SMA gue kelas 1. Sebenarnya udah lama mereka pisahnya tuh, cuma kayak bener-bener resmi official keluar surat pisahnya itu ya waktu gue SMA lah. Waktu gue SMA udah kelas 2-3 gitu. Nah jadi gue akhirnya gue milih, karena pas banget momennya juga gue mau kuliah, akhirnya gue keluar dari rumah. Jadi gue tinggal sendiri, gue ngekos. Dari situ awalnya sih ya namanya juga masih muda ya. Jadi pertama yang ngekos mah fine-fine aja. Cuma makin lama tuh kayak gue ngekos, gue tinggal sendiri ada 6 tahun lebih ya. Ditambah lagi gue kerja, lama lah gue tinggal sendiri. Bisa sampai ya hampir 8 tahunan kali ya. Gue tuh dan jarang banget balik ke rumah gitu. Bisa dihitung kayak pernah gue setahun bener-bener gak balik ke rumah. Jadi itu tuh gue ngerasa kalau ngelihat semakin gue gede, semakin gue dewasa, makin ngerasa kan kalau kok nggak enak ya. Sebenarnya tinggal sendiri tuh nggak seasik itu lagi gitu. Waktu masih muda kan terasa asik soalnya kayak ya lo baru keluar dari rumah ya, lo mau ngelayap kemana juga nggak ada yang nyari, lo mau nggak pulang juga nggak ada yang nyari gitu kan. Cuma makin lama makin gede kan capek ya. Maksud gue kenyang gitu, lo kenyang kan main gitu. Nah di saat udah kenyang main itu ya barulah ngerasa kalau wah gila sih gue tinggal sendiri. Itu gak enak banget ya bangun tidur sendiri. Ya kecuali ya lo paham lah. Gitu. Nah di saat kayak gitu mulailah fase dimana gue ngerasa gue pengen sih punya keluarga sendiri. Bokap gue kan akhirnya married lagi. Jadi di situ gue ngerasa kalau gue juga mau punya keluarga gitu loh. Gue juga mau punya keluarga gue sendiri, nggak sendirian gitu. Nah dari situ terus banyak juga teman-teman gue yang juga udah mulai nikah gitu kan. Nah di situ gue ngerasa oke, kayaknya nih gue mau nikah deh. Gue mau nikah supaya gue bisa punya keluarga gue sendiri gitu. Oke, dengan pasangan itu sekarang? Ya sebelumnya juga gitu. Oke. Ya pokoknya semua. Iya. Ya maksud gue tujuan lo pacaran itu pasti mau nikah dong, bener nggak? Mungkin karena gue perempuan juga gitu ya, terlalu perasa gitu. Jadi kayak ya sebelum sama yang itu ya kemarin pun kayak ya gue maunya serius, cuma memang ya nggak jodoh kali. Akhirnya kejadian tapi sama yang kemarin gitu. Itu sih. Jadi ya intinya sih background utamanya ya karena gue pengen punya keluarga. Gitu. Benar. Makanya kenapa waktu habis nikah langsung pengen punya anak, karena gue pengen punya keluarga sendiri lah gitu. Iyalah. Gue pengen punya rumah. Ada anak. Gitu. Iya, punya ibu, ada anak, ada bapak gitu kan. Lengkap gitu. Pengennya kayak gitu. Makanya kenapa gue dulu pengen banget cepet-cepet married. Itu alasan lo untuk nikah, pengen punya keluarga sendiri. Benar. Ada alasan nggak sih mungkin karena lu kecewa dengan keadaan keluargamu? Oh iya dong. Itu jadi kayak gambaran yang wah gila sih, gue udah punya contoh kayak gini ya. Gue mau ngebenerin keluarga gue dengan caranya punya keluarga yang baru. Tuh. Keluarga gue yang kemarin kayak gitu ya, jadi benerin aja. Tapi pasangan lu gimana dengan keadaan lu dan keluarga lu? Nggak ada masalah sih. Oke. Nah, kan kemarin kita udah sempat ngobrol sedikit nih. Lu kan bilang bahwa sebelum memasuki pernikahan, waktu lagi pacaran, hubungan lu sebenarnya toksik, benar nggak sih? Benar banget, iya benar. Jadi toksiknya itu gini. Menurut gue di saat, ini contoh kecil aja ya. Di saat lo punya pasangan yang posesif, itu aja menurut gue udah toksik. Di saat lo punya pasangan yang ngelarang lo main sana sini, itu aja udah toksik. Itu posesif? Karena, itu toksik sih menurut gue. Karena itu adalah awal dari semua sumber masalah gitu. Gitu. Nah, kalau di case gue memang gue nggak tahu sih kenapa ya, mungkin muka gue kayak samsak gitu apa gimana kali.
gue ketemu 2 orang ya yang kayak gitu, emang agak ringan tangan gitu, dan mereka sulit buat handle temper mereka sih. Oh gitu. Jadi kalau sebelumnya itu, yang sebelum kita ngomongin yang mana nih ya? Ini kan intinya sebenarnya relationship yang toxic ya. Kalau yang gue alamin relationship yang toxic itu gue pernah ngalamin sampai emang dipukul sampai main tangan gitu. Yang terakhir ini? Yang terakhir ini iya, yang ini iya. Tapi memang pas lu lagi pacaran tuh? Iya, dari pasti pacaran. Gue pernah berantem di pinggir jalan, bahkan di pinggir jalan raya. Ya, itu ABG banyak yang jalan ini. Enggak sih, itu bukan hal yang lumrah sih menurut gue. Kayak lo berantem di pinggir jalan tuh nggak wajar sih. Oke, nah, lo ingat nggak ketika lo dia ringan tangan tuh masalahnya apa sih waktu lo pacaran? Masalahnya ya, aduh gue juga udah nggak. Apa lo yang salah atau gimana sih? Kalau masalah salah-salahan, Enggak ya? sebenarnya awalnya tuh pasti masalah sepele. Makanya kenapa tadi gue bilang awalnya posesif itu sumber banyak masalah gitu. Awalnya itu gue udah nggak inget ya, gue udah nggak inget persisnya gimana ya. Yang gue inget cuma gimana waktu itu gue diperlakukan aja sih. Kayak misal kebanyakan sih misalnya karena Kebanyakan berarti pasti sering. ya lumayan sering arguing sih pasti. Wow. Contoh, jadi gini, gue benar-benar udah lupa ya case-nya apa. Tapi awalnya sebelum mukulnya ke gue, entah dia nanti nonjok kaca, entah nanti yang kejadian sih kebanyakan yang kayak ngecangkrem tangan gitu ya. Ngecangkremnya tuh yang sampai kayak nyakar, terus ngecangkrem mulut, rahang gitu, yang kayak gitu. Terus ngebanting badan gitu. Tahu nggak maksud gue? Susah ya kalau nggak ada contohnya ya. Itu banting aja. Kan? Nggak, maksudnya berarti efeknya tangan lu luka biru-biru. Iya, ada. Tangan gue memar pernah gitu. Terus ya jatuh gitu juga pernah. Ya cuma nggak sampai luka ya, tapi ya sampai jatuh pernah. Bahkan pernah lagi di motor dia nabrakin motornya gitu juga pernah. Sorry. Lu pacaran apa drag race ya? Drag race yang di dalam tong gitu kayaknya. Tong setan. Tong setan. Oke deh. Berarti kan lu pacaran, waktu lagi pacaran dengan orang yang sudah nikah sama lo sekarang itu dari pacaran udah toxic, benar. Oke. Ya, tapi kan lo tau lah ya, orang yang namanya pacaran ya mau kayak gimana juga ya ayo aja gitu. Maksudnya di masa itu kan kayak wah enggak, dia tuh satu-satunya, dia tuh orang yang paling gue suka, dia tuh orang yang paling gue sayang, gue nggak bisa hidup tanpa dia gitu nggak sih? Semua pasti kan gitu ya. Jadi lu aja kayaknya. Belum aja lo ketemu orangnya. Jadi kayak semua yang ada di dunia gue kasih ke lo juga nggak apa-apa gitu loh. Oke deh. Karena lu pada dasarnya juga kesepian, sendirian, dan dan kesepian, dan semua permasalahan dia dengan toksiknya itu lu anggap baik. Iya, betul. Karena hati gue kosongnya udah kayak rumah baru dibangun tuh, nggak ada isinya. Itu hati gue bener-bener kayak gitu. Jadi di saat ada satu orang masuk, satu orang itu kayak menuhin satu ruangan itu gitu. Efek dari masa lalu lo, jadi lo. Iya. Nah, artinya sekarang lo dalam hal ini kan kalau lu pernah bilang kan sekarang pernikahan lu sebenarnya dibilang pisah. Hancur lah. Hancur. Maksudnya pernikahan lu udahan atau gimana? Iya, secara ini sih iya ya. Psikologi, mental apa udah? Iya, semua lah hancur pokoknya. Kenapa lo mutusin itu? Kenapa setelah udah apa ya, emang udah nggak bisa. Kayak lo tahu kan, kayak misalkan lo pernah nggak sih ngerasa lo jalan nih, lo udah usaha, lo udah mengusahakan satu hal, tapi hasilnya
ke situ lagi, nggak ada resultnya gitu. Berarti lu Nggak ada perubahan, nggak ada, emang gagal. Lo tau gagal kan? Mau lo ulang, emang salah gitu. Jadi nggak menghasilkan satu hal pun yang baik gitu. kenapa lu harus baru mutusinnya setelah lu sudah nikah? Namanya aja penyesalan belakangan, kalau di depan mah bukan nyesel dong namanya. Iya, pengumuman ya. Nggak apa ya, karena semua itu nggak kelihatan. Gimana sih lo tuh buta di saat apa ya, di saat gini ya, kayak yang tadi gue bilang ya, semuanya tuh awalnya kayak semuanya indah-indah aja gitu. Tapi kan di saat gue punya anak, di saat gue udah mulai punya tanggungan, tanggung jawab secara mental, secara untuk anak gitu ya. Dan hati gue ternyata keisi dong nih sama si anak ini. Jadi gue bisa melihat lebih apa ya, yang gue lihat untuk satu orang itu jadi lebih gak terlalu fokus ke dianya lagi gitu. Nah di saat itulah gue baru bisa ngerasa kalau ternyata gue gak segitunya kok. Ternyata gue gak ada dia, kayaknya gak mati juga gitu. Sorry. Berarti lo udah memutuskan untuk istilahnya udahan sama dia itu setelah berapa tahun pernikahan sih? Anak gue umur berapa ya? 2,5. Ya 2,5 berarti. 2,5. Berarti waktu anak lo lahir kalian masih bareng ya? Masih sempat bareng. Kan pertimbangannya kenapa itu karena gue ngelihat gimana perlakuan dia, ternyata nggak berubah. Punya anak pun nggak berubah. Lalu yang menjadi apa namanya alasan lo untuk bisa bertahan sendiri karena ada yang ngisi, yaitu anak lo. Iya. Tapi Gen, kalau misalnya nih ya, aku nggak terlalu mengandai gimana. Tapi kalau misalnya lo kan nggak sama udahan nih. Tapi kalau misalnya ya anak lo ngecewain lo, ya namanya juga anak, pasti begitulah. Lalu cari kekosongan itu kemana lagi? Nggak bisa sih, itu nggak bisa dinilai kayak gitu. Oke. Gimana ya? Anak tuh kayak gini deh, anak gue mau mukul gue pun rasanya nggak kayak dia mukul gue, nggak kayak orang lain mukul gue. Okay. Karena anak tuh gimana ya? Lo tahu kan ngerasa dibutuhin orang tuh gimana? Iya sih. Di saat ada orang itu perlu lo, apa ya? Ya anak tuh bergantung sama ibunya lah gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu, gue nggak bakal mungkin bisa. Nggak mungkin lah bisa. Aku tuh ngelihat permasalahan gue kan sebenarnya dari lu masih remaja ya, kecil, kondisi keluarga lo itu diisi kekosongan. Berarti kan sumber masalahnya itu. Dan sekarang lo memutuskan untuk sendiri dalam hubungan pernikahan lo karena lo sudah mendapatkan orang yang mengisi itu adalah anak lo. Betul. Iya kan. Tapi kan sumber masalahnya adalah kekosongan itu gitu loh. Udah nggak kosong lah. Ada anak tuh hati lo bakal full terus. Makanya cobain lah punya anak. Ya wes. Tunggu aja. Oke deh. Setelah kondisi ini nih. Lo mau ngapain khususnya soal relationship? Mau ngapain? Apa lu mau besarin anak lu sendiri aja tanpa lu bangun hubungan lagi dengan orang lain atau gimana? Atau lu tetap mencari seseorang yang bisa ngisi lu lagi? Waduh, itu gue juga belum ada planning sih. Sementara ini lu mau dengan... Nggak ada sih. Cuma ya capek sama relationship ya iya ya. Maksudnya yang gue pikirin sih nggak ke situ ya. Mungkin apa ya, di saat lo punya anak tuh yang lo pikirin gimana ya nih anak tuh biar bisa tumbuh dewasa, tapi nggak kayak gimana, kayak gini, kayak gue kan tahu ya dewasa tanpa sosok bokap gue ada di dalam rumah gue gitu. Jadi kayak pengennya walaupun gue dan dia nggak sejalan, cuma gue maunya ya dia tetap harus bisa dapet sosok itu gitu loh.
your boy. Iya, karena gini, gue sama bokap gue tuh lumayan dekat. Cuma memang bokap gue tuh nggak, mungkin karena gue cewek ya. Jadi tuh Ya. emang lebih dekat juga gitu sama bokap. Bokap sih sebenarnya tetap kayak ajak cerita gitu tetap. Cuma ya di satu sisi kan kayak tetap perlu sosoknya gitu ya. Nah gue tuh jadi yang gue lebih pikirin gimana caranya nih anak gue nggak ngerasa kayak gue, nggak sampai ngerasa kalau wah kok gue nggak ada sosok, nggak punya sosok bapak secara langsung gitu loh. Jadi yang gue pikirin lebih ke gimana caranya supaya anak gue tuh bisa dapet walaupun dengan keadaan kayak gini, tapi dia nggak merasa keluarganya tuh kurang gitu loh. Oke. Lebih ke situ sih, bukan ke guenya lagi ya. Kalau guenya mah kayak ya gue kayaknya ya gue udah bukan masanya lagi buat nyusun rencana buat gue sih menurut gue. Ya. Jadi kayak lebih ya jalanin gitu. Tapi kalau anak gue itu yang harus direncanain gitu. Nah kan sekarang nih bokap kan udah punya keluarga. Pertanyaan lo berat-berat banget sih. Iya terus. Lu kenapa sih emosi? Nggak emosi, cuma nanya terus. Iya ini berat soalnya kan Iya. bisa jadi permasalahan lu ini bisa jadi solusi buat orang lain, terserah sih. Ya. Benar. Iya benar. Tapi gini, terus. Lu dekat juga sama nyokap? Maksudnya istrinya bokap? Enggak, nyokap lu kandung. Oh enggak sih, gue nggak terlalu dekat, almarhum. Oh. Nggak terlalu dekat, jadi memang sering cekcok gitu. Oh. Hubungannya kurang bagus gitu. Oke. Jangan nanya kenapa nih, kalau kenapa panjang lagi ceritanya. Iya, gue tahu lu mau panjang ini juga. Tapi enggak, kan lu kan pernah cerita bahwa lu kan waktu hamil itu kan mau tinggalnya sama nyokap. Betul. Ya bisa dibilang gue anak agak kurang ajar sih. Gue itu kan gini, karena gue ngelihat background keluarga gue kayak gitu, jadi gue berpikir gue itu harus independen. Jadi cita-cita gue itu emang jadi wanita karir gitu ya. Jadi gue emang suka banget kerja. Gara-gara gue suka banget kerja, kan gue punya anak ya. Anak gue masih bayi, nggak mungkin gue tinggal kerja. Makanya akhirnya gue putusin ya udahlah gue mesti balik emang ke nyokap gue, karena nyokap gue doang yang bisa jagain anak gue, kalau nggak siapa. Makanya gue kurang ajar tuh di situ ya kan, harus kenapa baru sekarang nih giliran punya anak balik loh gitu. Oke deh. Mungkin ini mungkin agak-agak pertanyaan. Pesan gue nggak enak nih. Iya apa? Terakhir aja, boleh share dari pengalamanmu, ya pengalaman lu yang harus di ngertiin sebelum mutusin nikah itu apa? Karena kan bisa jadi pengalaman lu itu jadi inspirasi gitu ya. Inspirasi sih nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Bisa jadi. Tapi ini ada yang denger nggak nih kira-kira nih? Enggak, kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak. Terus buat apa dibikin dong? Oke. Enggak masalah. Ya udah lanjut. Karena kan aku juga punya banyak teman-teman yang mutusin untuk menikah, baik itu cepat maupun lama, tapi kan mereka punya keputusan sendiri. Tapi berdasarkan pengalaman lu, apa sih yang harus di-ngertiin sebelum mutusin untuk nikah? Oke. Khususnya ketika lo waktu pacaran sudah punya hubungan yang toksik. Oke. Menurut gue yang setelah gue melewati ini ya, lo mesti bener-bener nggak boleh apa ya, reason lo tuh jangan cuma buat mikirin buat lo sendiri ya, tapi lo pikirin buat jangka panjang. Contoh kayak misalkan lo lihat dulu nih pasangan lo, misalkan waktu lagi lo jalanin hubungan lo tuh sering ketemu masalah dan masalah itu berulang-ulang, coba lo pikirin lagi kalau lo berhadapan sama masalah itu seumur hidup lo gitu. Jadi lebih ke coba lo suka nggak sama sifat terjelek dari pasangan lo. Yang paling jelek dari pasangan lo itu adalah gini, sifat dasar orang tuh menurut gue nggak bisa diubah ya. Orang kalau emang udah temperamen, menurut gue itu cuma bakal ketahan doang, tapi nggak bakal hilang gitu. Itu cuma apa ya, gini, pasangan itu kan harus bisa saling
yin and yang ya. Jadi kalau pasangan lo pemarah ya berarti lo mesti gini, bukan berarti orang yang pemarah nggak boleh punya pasangan ya, enggak gitu. Cuma menurut gue kan ada orang yang bisa mentolerir, ada yang enggak. Nah ternyata gue itu bukan, kalau dari gue itu bukan tipikal yang bisa nerima untuk hal itu gitu. Hati gue terlalu lembut buat itu. Jadi menurut gue coba lo setiap lo mau nikah, lo kenalin dulu pasangan lo. Apakah lo udah bisa menerima sifat pasangan lo yang paling jelek? Ini kita bukan ngomongin kalau mungkin kan ada orang ya kan belum nikah ya, jadi nggak mungkin kelihatan. Menurut gue pasti ada sih hal yang di dalam pacaran tuh pasti ada hal yang sebenarnya lo nggak suka, tapi karena hati lo udah yang ngebet gitu ya, enggak gue pasti dialah gitu. Nah tapi lo harus ikutin hati kecil lo sih. Okay. Lo harus ikutin, misalkan ada satu aja yang ganjel, nah itu yang harus lo pikirin baik-baik gitu. Karena sifat dasar orang tuh nggak bakal bisa. Sifat dasar ibaratnya gini, orang itu kalau temperamen berarti kan dasarnya tuh pemarah ya, gampang marah, ringan tangan, yang kayak gitu deh. Itu kan udah kelihatan sebenarnya. Nah yang kayak gitu, apalagi kalau lo udah menemukan pasangan yang kayak gitu, menurut gue tinggalin aja sih. Nah, itu dia sih menurut gue. Itu nggak bisa. Kuncinya ketika lo pacaran dan dia udah ringan tangan, itu nggak bisa. Nggak bakal bisa. Menurut gue itu cuma ketahan. Lo tinggal nunggu aja waktunya kapan itu kejadian lagi. Oke. Berarti kalau toksik udah ringan tangan, nggak bisa. Lo tinggalin sekarang. Lo tinggalin aja, nggak bisa. Oke. Itu sih. Ya apapun ya, di luar itu pun menurut gue pasti ada lah. Maksudnya pasti ada sifat yang, ya pastilah kayak lo pacaran pasti ada lah sifat yang lo nggak suka. Tapi tergantung nih lo bisa tolerir apa enggak sifat terburuknya dia gitu. Kalau dia bunuh orang nggak masalah berarti? Ya nggak bisa dong. Kalau gue sih nggak bisa tolerir. Lo mau nunggu waktunya itu kejadian sama lo? Ya nggak bercanda. Nggak dong. Oke Devin, Gin, terakhir nih. Ini kan kita cerita nih soal artinya kan terakhir mulu ya terus. Iya ini terakhir banget. Lo kan artinya kan memberikan sepenuhnya hatimu, cintamu, sayangmu pada your boy. Iya. Iya kan. Nah, harapan lo buat dia, misalnya dia suatu waktu dengar nih podcast. Lo mau nyuruh gue nangis ya? Kagak, maksudnya lu mau pengen ngomong apa sih dengan lu mutusin dengan keadaan kondisi yang sekarang ini ya gitu loh. Yang dia terima gitu loh dengan keputusan lu dengan pasangan lu, dan lu mau ngomong apa supaya dia ngerti dengan alasan lu. Yang gue omongin ya gini, di dalam rumah itu jantung dari rumah itu kan perempuan ya, ibu atau istri gitu ya, atau ya cewek, ibu atau istri gitu ya, di kehidupan itu kan jantungnya itu. Kenapa? Karena kalau ibu atau perempuan ini nggak bahagia, isi rumah itu nggak bakal bahagia. Oke, setuju. Mungkin dia bakal sadar ini nggak tahu kapan ya, karena nggak mungkin dia SD pun bisa ngerti gitu gue kasih tahu ini. Cuma di sini yang harus bahagia itu nggak cuma gue, masalahnya anak gue pun harus bahagia gitu ya. Jadi menurut gue sumber bahagianya dia tuh gue. Oke. Jadi di saat gue bahagia pun gue rasa dia pasti bisa ngerti sih. Ya udah pasti sih gue mau say sorry ya. Maksudnya karena mungkin ini bukan hal yang normal gitu. Cuma gue bisa buktiin kalau walaupun ini bukan hal yang normal, ya kita tetap bisa happy gitu. Kita tetap bisa jalanin kehidupan kayak biasa. Karena gue bisa garanti kalau dia gak bakal kehilangan sosok apapun. Gitu. Tapi lu punya treat sendiri gak sih untuk dia, sebagian dia seorang cowok nih? Bagaimana dia mencintai seorang perempuan layaknya dia mencintai ibunya, dan tidak kejadian dengan wanita lain apa yang dialami ibunya? Aduh, anak gue masih kecil banget, jadi gue kayak belum kepikiran. Maksudnya lo ada seperti itu gak sih? Ada banget dong, ada. Satu hal yang bakal gue ajarin dia,
boleh kasar sama semua orang, tapi gue nggak bakal boleh kasar sama perempuan. Boleh, lo mau temen lo nonjok lo harus balas, tapi kalau sama perempuan lo nggak boleh. Terserah deh, lo mau ngapain gitu. Gue bukan tipe orang tua yang bukan tipe orang tua yang kok bisa dibilang ya lo tonjok balik aja gitu. Cuma kalau sama cewek gue nggak bakal aja maksudnya gue wanti-wanti banget ya, nggak boleh kasar sama perempuan. Kalau dia nonjok cowok nggak apa-apa ya? Oh boleh, ribut boleh, silakan, nggak apa-apa. Kalau dia nonjok kakeknya nggak apa-apa. Oh ya jangan dong. Itu kurang ajar dong. Oke deh, thank you ya buat Gina, thank you. Makasih sudah mau dipaksain untuk podcast. Iya ini gue kepaksa banget nih. Aduh udah ngantuk. Karena podcastnya harus tengah hari gitu ya. Gak apa-apa sih. Gue udah biasa lah. Namanya juga kalong ya kan. Oke deh, kita akan aku pengen bahas hal-hal yang lain aja, hal-hal yang lain tentang lu juga yang bisa menginspirasi teman-teman juga dari sebelum. Nggak ada sih, hidup gue kayaknya nggak menginspirasi. Iya sih, tapi kayaknya lu bisa nyariin orang untuk menginspirasi. Oh gitu ya. Oh jadi gue disuruh cari orang gitu ya, bisa menginspirasi. Lama-lama kayak MLM ya podcastnya ya. Kagak, karena gue pernah podcastin orang ketika dia punya masalah, hubungannya juga toksik banget ya kan. Itu kalau mau lihat di drama curhat podcast itu aku juga. Jadi tapi ketika orang dengar permasalahan dia, hanya orang, aku juga kayak gitu loh, gitu. Oh iya. Jadi merasa sepenanggungan ada temannya gitu ya. Dan dia mungkin sedikit ada pengetahuan untuk bagaimana melangkah selanjutnya. Kita kan nggak mau orang-orang yang pernah ngalamin itu tetap melakukan salah. Tapi gini ya, anak kebanyakan tuh orang kayak kalau belum lo mau teriak-teriak di kuping dia pun, tapi kalau dia masih ibaratnya namanya orang pacaran ya, lo mau teriak-teriak di kuping dia pun dia cuma mau denger apa yang dia mau denger aja sih sebenarnya. Ya itu kan keputusannya aja, mau terima mau jalanin ya terserah dia akan nanggung. Iya benar sih. Memberikan solusi aja mau diambil atau enggak ya silakan gitu ya. Cuma ya itu sih satu sih, dengarlah omongan orang tua, omongan orang-orang yang udah lebih jauh melangkah gitu ya. Iya. Karena biasanya berapa puluh % tuh bener gitu. Iya makanya aku tuh mau dengerin omongan lu kan orang tua jadi. Oh iya sih bener-bener orang tua ya jadi gimana ya. Oke deh, thank you buat. Semoga malam baik, istirahat, salam buat your boy. Makasih. Semoga podcastnya rame ya Pak. Jangan dong, masa hancur ya. Sebenarnya saya pengen doain hancur ya supaya Bapak punya kesibukan yang lain, supaya pindah ke kesibukan yang lain. Cuma masa saya jahat banget sih doain podcast ini hancur. Oke deh, mungkin nanti akan atur jadwal lagi untuk podcast sama Gina. Kita mau ada satu lagi juga nanti aja. Oh gitu, ya siap. Kalau bisa saya disuruh sifat saya ngorek ya. Yang harus saya lakukan tuh ngorek. Sebenarnya lu lebih cocok jadi moderatornya untuk podcast. Oh iya benar-benar kayaknya bisa deh gue jadi. Tapi nunggu gue kesana aja, kita buat studio aja. Alah, kapan tuh kejadiannya kira-kira? Mau ke Bandung aja nggak jadi-jadi. Makin panjang nih baca. Ini lama-lama saya mau marah-marah di sini nih. Oke deh, thank you ya. Ya, thank you Pak. Terima kasih. Ya. Oke, teman-teman 11 Entertainment. Itu dia podcast kita bareng Gina, dan dia sebenarnya single mother. Dia besarin anaknya, dia berusaha untuk memberikan yang memberikan yang terbaik ke anaknya. Tapi mungkin yang dari Bang Jenggot lihat bahwa kamu harus berusaha untuk menyelesaikan masa lalu. Sumber masalahnya itu adalah bahwa hati-hati haus dengan kasih sayang ketika karena kita di luar sana akan mencari untuk dipuaskan. Nah, artinya penuhi dulu kehausan itu dengan hal yang benar gitu.
dengan cinta yang benar-benar itu kamu dapat dari keluarga. Walaupun tidak mendapat itu, lu berjuang dengan cara ajaran yang diajarkan oleh baik itu pemimpin, ya kan? Pemimpin dari tempat lu beribadah. Jadi buat teman-teman ya, sobat 11, intinya tadi ketika kamu punya pasangan yang sudah toksik dan bermain kasar ya, dengan ringan tangan, tinggalin sekarang, kamu nyesal. Oke deh, thank you buat semuanya, dan kita akan lanjut lagi podcast ini, dan memang mungkin ke depan dengan konten kita sedikit lebih banyak soal podcast karena kita lebih seru aja untuk dengerin cerita dan curhat. Dan buat sobat 11 yang ingin cerita curhat, silahkan langsung email kita di 11per11@gmail.com atau di Instagram kita @11_11.entertainment ya, atau juga di fanspage kita 11.2 atau 11/11 entertainment. Jadi kalau mau curhat, kita akan cerita-cerita di podcast bersama Bapak Jenggot. Terima kasih buat semuanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Hasta la vista.